Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kampus TKIP Muhammadiyah Kalabahi. Di sini kami akan menyampaikan materi kami yang berjudul penyusunan kisi-kisi instrumen tes dan non-tes berbasis pendekatan deep learning. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Adam. Nama saya Nur Adijah Suhaili. Dan nama saya Ahmad Fauzi Baru. Baik, pengertian deep learning pendidikan. Yang pertama, pembelajaran mendalam bukan sekedar hafalan. Terus yang kedua, fokus pada pemahaman konsep, koneksi ide, dan penerapan nyata. Terus yang ketiga, menekankan HOTS. Deep learning dalam pendidikan berarti pembelajaran yang menekankan pemahaman, bukan sekedar menghafal. Siswa diajak untuk memahami konsep, menghubungkan ide, dan menerapkan kehidupan nyata. Pendekatan ini juga menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Terus pengertian dari instrumen penilaian. Yang pertama, tentunya alat untuk mengukur capaian pembelajaran. Yang kedua, tes. Tes di sini ada pilihan ganda, esai, dan juga uraian. Yang ketiga, non-tes, ada observasi, angket, dan juga wawancara. Terus tentunya harus valid, reliabel, dan juga relevan. Instrumen penilaian adalah alat untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. Instrumen bisa berupa tes seperti pilihan ganda, esai, atau non-tes seperti observasi dan angket. Instrumen yang baik harus valid, reliabel, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga, kisi-kisi instrumen. Itu ada yang pertama, blueprint soal. Yang kedua, menjamin kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah penyusunan instrumen. Kisi-kisi ini adalah kerangka atau panduan dalam membuat soal. Dengan adanya kisi-kisi, soal yang dibuat akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, kisi-kisi juga membantu guru agar tidak membuat soal yang menyimpang dari materi. Yang berikut komponen kisi-kisi, yaitu yang pertama kompetensi dasar, yang kedua indikator, yang ketiga materi, keempat level kognitif atau C1 sampai C6, yang berikut bentuk soal, dan yang terakhir nomor soal. Dalam kisi-kisi terdapat beberapa komponen penting seperti kompetensi yang ingin dicapai, indikator soal, materi yang diujikan, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Semua komponen ini membantu memastikan soal tersusun dengan sistematis. Terus yang berikut, prinsip penyusunan deep learning. Dalam pendekatan deep learning, yang berikut prinsip penyusunan deep learning. Yang pertama, berbasis analisis mendalam. Yang kedua, mengukur berpikir kritis dan problem solving atau refleksi. Dan yang ketiga, kontekstual dan aplikatif. Dalam pendekatan deep learning, soal harus mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam. Artinya, soal tidak hanya meminta jawaban langsung, tetapi juga mengukur kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan refleksi. Soal juga sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan nyata. Berikut kisi-kisi instrumen tes. Yang pertama, gunakan C4 sampai C6 atau HOTS. Yang kedua, soal berbasis kasus. Yang ketiga, mengukur analisis dan evaluasi. Pada kisi-kisi tes, sebaiknya lebih banyak menggunakan level kognitif tinggi seperti C4 sampai C6. Soal berbentuk kasus sangat dianjurkan karena dapat mengukur kemampuan analisis dan evaluasi siswa, bukan hanya ingatan.
Yang berikut contoh soal. Analisis dampak suatu fenomena dan berikan solusi yang relevan. Contohnya, soal dalam pendekatan deep learning biasanya berbentuk studi kasus. Siswa diminta untuk menganalisis suatu masalah dan memberikan solusi. Dengan cara ini, siswa belajar berpikir kritis dan tidak hanya menghafal materi. Kisi-kisi instrumen non-tes. Yang pertama, observasi, angket, wawancara, penilaian diri. Kedua, mengukur berpikir kritis, kolaborasi, dan refleksi. Selain teks, penilaian juga bisa dilakukan dengan non-teks, seperti observasi, angket, wawancara, dan penilaian diri. Instrumen ini digunakan untuk menilai aspek seperti sikap, kerjasama, dan kemampuan refleksi siswa. Contoh-contoh non-teks. Yang pertama, rubik. Yang kedua, sangat baik, analisis mendalam. Yang ketiga, baik, memahami konsep. Ketiga, cukup, deskriptif. Yang berikut, kurang, belum memahami. Contoh non-teks adalah rubik observasi. Rubik ini digunakan untuk menilai tingkat pemahaman siswa. Misalnya, siswa yang sangat baik mampu menganalisis dan menjelaskan, sedangkan yang kurang masih belum memahami konsep. Kelebihan deep learning. Yang pertama, memahami jangka panjang. Kedua, keterampilan abad 21. Ketiga, relevan dengan dunia nyata. Pendekatan deep learning memiliki banyak kelebihan seperti membantu siswa memahami materi dalam jangka panjang, mengembangkan keterampilan abad 21, dan membuat pembelajaran lebih relevan dan dengan kehidupan nyata. Penutup, kisi-kisi penting untuk kualitas instrumen. Fokus pada host, instrumen harus valid dan kontekstual. Sebagai kesimpulan, kisi-kisi sangat penting dalam menyusun instrumen penilaian yang berkualitas. Dengan pendekatan deep learning, penilaian tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga pemahaman mendalam dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.